Pada suatu masa di tanah Yaman yang penuh dengan bukit-bukit hijau dan lembah yang subur, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi pemimpin besar bagi kaumnya. Namanya adalah Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari, seorang pangeran dari dinasti Himyar yang terkenal. Keluarga Al-Harits berasal dari suku Himyar, salah satu suku Arab Selatan yang berpengaruh, dan sejak kecil ia dididik untuk menjadi seorang pemimpin yang bijak dan tangguh. Al-Harits tumbuh di lingkungan kerajaan yang megah, di mana ia belajar tentang seni memimpin, kebijaksanaan politik, dan taktik militer. Di usia muda, Al-Harits telah dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan memiliki ketajaman dalam menilai situasi. Ia sering mendampingi ayahnya dalam berbagai pertemuan penting dengan para kepala suku dan diplomat dari kerajaan-kerajaan tetangga, sehingga ia mulai memahami pentingnya diplomasi dan aliansi. Di saat yang sama, Yaman kala itu menjadi pusat pertemuan berbagai peradaban. Jalur perdagangan membawa budaya dan agama dari berbagai wilayah. Yahudi, Kristen, dan agama-agama kuno Arab Selatan semua memiliki tempat di sana. Sejak kecil, Al-Harits terpapar oleh keragaman keyakinan ini, yang nantinya akan mempengaruhi pilihannya di masa depan. Setelah ayahnya wafat, Al-Harits diangkat sebagai raja dan mulai memimpin kaumnya dengan kebijaksanaan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Himyar semakin berkembang, baik dari segi ekonomi maupun militer. Rakyatnya menghormatinya bukan hanya karena ia adalah penguasa, tetapi juga karena kedermawanan dan keadilannya dalam memimpin. Namun, meskipun kekuasaannya stabil, tantangan politik dan agama terus mengancam kerajaan Himyar. Di sekelilingnya, kekuatan Romawi dan Abisinia, Ethiopia, terus berusaha memperluas pengaruhnya melalui penyebaran agama Kristen. Di sisi lain, pengaruh Yahudi juga mengakar kuat di Yaman, terutama di bawah kepemimpinan raja-raja sebelumnya, seperti Dunwas. Pada suatu hari, Al-Harits menerima surat dari utusan seorang tokoh yang mulai dikenal di seluruh jazirah Arab, Nabi Muhammad. Surat itu datang dari Madinah, kota yang baru saja menjadi pusat pergerakan Islam. Dalam surat tersebut, Nabi Muhammad mengundang Al-Harits dan kaumnya untuk memeluk agama Islam. Surat itu ditulis dengan bahasa yang penuh kelembutan dan penghormatan, mengajak raja yang agung ini untuk memikirkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi. Al-Harits, yang dikenal bijaksana, tidak menolak surat tersebut. Sebaliknya, ia merenungkan isi surat tersebut dengan hati-hati. Ia tahu bahwa wilayah Arab sedang berubah dan kekuatan baru sedang muncul di utara. Setelah berkonsultasi dengan para penasihatnya, Al-Harits akhirnya memutuskan untuk menerima Islam, bukan hanya sebagai keyakinan pribadinya, tetapi juga sebagai agama resmi kerajaannya. Keputusan Al-Harits untuk memeluk Islam membawa perubahan besar di Yaman. Berkat pengaruhnya, banyak rakyatnya juga mengikuti jejaknya dan masuk Islam. Hubungan antara Yaman dan Madinah menjadi semakin kuat, dan Islam mulai menyebar dengan cepat di wilayah tersebut. Di bawah kepemimpinan Al-Harits, Yaman menjadi salah satu pusat awal perkembangan Islam di Arab Selatan. Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari dikenal sebagai raja yang membawa kaumnya kepada cahaya Islam dengan damai dan bijaksana. Setelah memimpin dengan penuh keadilan, ia wafat sebagai seorang muslim yang dihormati oleh rakyatnya. Warisan kepemimpinannya tetap hidup hingga hari ini, sebagai simbol perubahan yang membawa kesejahteraan dan perdamaian di tanah Yaman. Kisah Al-Harits bin Ka'ab adalah bukti bahwa kepemimpinan yang bijaksana dapat mengubah arah sejarah suatu bangsa. Ia meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Yaman dan dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari adalah seorang penguasa dari Yaman yang berhubungan dengan dinasti Himyar. Berikut ini beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari. Pertama, Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari dan Kristen Yaman. Di sebuah lembah hijau yang subur di tanah Yaman, berdirilah kerajaan Himyar, salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di wilayah Arab Selatan. Di tengah istana megah yang terletak di jantung kerajaan, lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan mengukir namanya dalam sejarah. Namanya adalah Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari, seorang pangeran dari dinasti Himyar yang terkemuka. Yaman pada masa itu adalah tanah yang kaya dengan sejarah dan kepercayaan yang beragam. Kerajaan Himyar yang dipimpin oleh keluarga Al-Harits terletak di jalur perdagangan utama yang menghubungkan India, Afrika, dan Timur Tengah. Akibatnya, berbagai pengaruh budaya dan agama mengalir deras ke tanah Yaman, termasuk agama Kristen.
Saat Al-Harits tumbuh dewasa, kekristenan mulai menyebar di Yaman. Misionaris dari Abisinia, Ethiopia, dan Romawi datang membawa ajaran Yesus Kristus ke tanah Arab Selatan. Salah satu pusat agama Kristen yang tumbuh pesat adalah kota Najran. Penduduk Najran telah memeluk agama Kristen secara damai, dan kota ini menjadi simbol kekuatan iman Kristen di wilayah tersebut. Al-Harits yang saat itu sudah mulai terlibat dalam urusan pemerintahan, mulai tertarik pada ajaran agama baru ini. Para misionaris Kristen yang datang dari utara membawa pesan perdamaian dan pengharapan, dan Al-Harits melihat bagaimana ajaran tersebut memberi pengaruh positif pada rakyat di Najran. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan terbuka terhadap perubahan. Ia pun perlahan-lahan menerima agama Kristen dan membawa ajaran itu ke lingkup kerajaannya. Di bawah kepemimpinan Al-Harits, agama Kristen mulai tumbuh subur di Yaman. Ia memberi perlindungan kepada kaum Kristen dan mendukung pembangunan gereja-gereja. Najran, sebagai pusat kekristenan di Yaman, menjadi kota penting di mana ajaran-ajaran Kristen diajarkan kepada banyak orang. Al-Harits bahkan menjalin hubungan erat dengan Kaisar Bizantium dan Raja Abisinia, dua kekuatan besar Kristen yang mendukung perkembangan agama ini di Arab Selatan. Selama masa pemerintahannya, Al-Harits memerintah dengan bijaksana, memberikan kebebasan beragama, dan mendukung perdamaian antar suku. Ia dianggap sebagai sosok yang membawa stabilitas di tengah situasi politik yang penuh ketegangan. Namun, di balik kedamaian itu, ancaman mulai muncul dari kekuatan Yahudi di Yaman yang tidak puas dengan penyebaran Kristen. Salah satu tokoh Yahudi paling berpengaruh di Yaman adalah Du-Nuwas, seorang raja Yahudi dari dinasti Himyar yang menolak kekuasaan Al-Harits dan pengaruh Kristen yang terus berkembang. Du-Nuwas, yang berusaha mengembalikan kejayaan agama Yahudi di Yaman, memulai serangkaian persekusi terhadap umat Kristen, terutama di Najran. Kaum Kristen disiksa, dan banyak dari mereka dibunuh karena menolak untuk berpindah agama. Al-Harits menyaksikan dengan penuh keprihatinan bagaimana rakyatnya menderita. Ia mencoba menjaga perdamaian, tetapi konflik agama semakin memanas. Pada titik ini, kekuasaan Al-Harits semakin terancam oleh Du-Nuwas yang semakin agresif dalam menekan kekristenan. Kedua, hubungannya dengan Najran. Di lembah subur Najran terletak sebuah kota yang penuh dengan harmoni dan keberagaman. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan spiritual yang ramai di tanah Arab Selatan, di mana orang-orang dari berbagai kepercayaan hidup berdampingan. Namun, di balik suasana damai itu, Najran memiliki hubungan yang erat dengan Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari, penguasa besar dari kerajaan Himyar yang terletak di wilayah Yaman. Hubungan ini akan menjadi salah satu kisah yang penuh dengan lika-liku, keyakinan, dan perubahan besar. Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan terbuka terhadap pengaruh luar. Saat ia memimpin, Yaman merupakan pusat pertemuan berbagai kebudayaan dan agama, mulai dari Yahudi hingga Kristen. Di masa mudanya, Al-Harits sering mendengar cerita tentang Najran, kota yang terkenal karena komunitas Kristen yang kuat di dalamnya. Kota ini menjadi pusat ajaran Kristen di Arab Selatan, terutama setelah banyak misionaris dari Abisinia, Ethiopia, dan Bizantium datang untuk menyebarkan ajaran mereka. Najran adalah kota yang unik. Penduduknya, meski berada di bawah kekuasaan suku-suku Arab yang berbeda, termasuk suku Himyar, memeluk agama Kristen secara damai. Mereka membangun gereja-gereja megah dan hidup dengan kepercayaan mereka tanpa gangguan. Al-Harits, yang tertarik dengan ajaran Kristen, mulai menjalin hubungan dengan para pemimpin Kristen di Najran. Ia melihat kekristenan sebagai jalan menuju perdamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya, sebuah keyakinan yang mulai ia renungkan lebih dalam. Ketika Al-Harits mulai memerintah kerajaan Himyar, ia memperhatikan perkembangan Najran dengan penuh perhatian. Ia mengagumi cara hidup penduduk kota itu yang harmonis dan damai. Selama beberapa waktu, ia mengirim utusan dan penasihat untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan komunitas Kristen di sana. Al-Harits ingin mendalami lebih jauh ajaran Kristen dan menganggap Najran sebagai contoh bagaimana agama bisa membawa kedamaian bagi masyarakatnya. Pengaruh Najran semakin kuat dalam hati Al-Harits. Akhirnya, ia memutuskan untuk memeluk agama Kristen dan menjadikannya agama resmi di kerajaannya. Keputusan ini membuat Al-Harits semakin dekat dengan penduduk Najran, yang menyambutnya dengan hangat sebagai bagian dari komunitas Kristen yang lebih besar di Yaman. Al-Harits mengundang para pemimpin Kristen dari Najran untuk datang ke istananya, dan bersama-sama mereka membangun jaringan gereja serta menyebarkan ajaran kasih dan perdamaian ke seluruh Yaman.
Ketiga, konflik dengan Dunuwas. Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari, penguasa yang adil dan beriman, telah memeluk agama Kristen dan menjadikan ajaran cinta dan perdamaian sebagai landasan kerajaannya. Di sisi lain, ada Dunuwas, seorang raja yang kuat dan keras, yang bertekad untuk mengembalikan kejayaan Yahudi di Yaman dan menghentikan penyebaran kekristenan di wilayah tersebut. Kisah konflik ini adalah tentang dua pemimpin besar yang terperangkap dalam pusaran politik, agama, dan ambisi. Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari tumbuh di lingkungan kerajaan yang multikultural, di mana ajaran Kristen mulai menyebar di wilayah Yaman, terutama di kota Najran. Al-Harits, seorang raja yang bijaksana, melihat bagaimana agama Kristen membawa kedamaian dan ketertiban di antara rakyatnya. Ia terinspirasi oleh ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Kristen. Di bawah kepemimpinannya, agama Kristen tumbuh subur di Yaman dan Najran menjadi pusat spiritual yang penting. Namun, di tengah kedamaian itu, muncul sosok Dunuwas, seorang pangeran dari suku Himyar yang juga ingin merebut kekuasaan. Dunuwas adalah seorang Yahudi yang taat, dan ia melihat perkembangan kekristenan sebagai ancaman terhadap keyakinannya. Ketika ia naik takhta sebagai raja, ia bertekad untuk menghapus pengaruh Kristen yang dianggapnya telah merusak tradisi Yahudi di Yaman. Dunuwas tidak hanya seorang raja yang kuat, tetapi juga seorang pemimpin yang cerdik. Ia tahu bahwa jika ia ingin menggulingkan Al-Harits dan menghapus pengaruh Kristen di Yaman, ia harus bertindak cepat dan tegas. Pada tahun-tahun awal kekuasaannya, ia mulai menggalang kekuatan militer dan dukungan dari kelompok-kelompok Yahudi di Yaman. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Dunuwas mulai melakukan serangan terhadap komunitas Kristen di seluruh Yaman. Al-Harits, yang selama ini memerintah dengan damai, merasa geram melihat kekerasan ini. Namun, ia tahu bahwa Dunuwas adalah lawan yang kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Al-Harits mencoba mengirim utusan dan mengadakan perundingan dengan Dunuwas, berharap bisa meredam ketegangan tanpa pertumpahan darah. Namun, Dunuwas telah membulatkan tekadnya. Ia menolak semua bentuk perdamaian yang ditawarkan Al-Harits. Bagi Dunuwas, ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga perjuangan untuk mengembalikan kejayaan Yahudi di tanah Yaman. Puncak dari konflik ini terjadi di kota Najran, pusat kekristenan di Arab Selatan. Najran, yang menjadi lambang kebangkitan agama Kristen di Yaman, menjadi target utama Dunuwas. Pada suatu pagi yang cerah, pasukan Dunuwas menyerang kota itu dengan kekuatan penuh. Serangan ini sangat mendadak dan brutal. Tentara Yahudi mengepung Najran, menghancurkan gereja-gereja, dan membantai penduduk Kristen yang menolak berpindah agama. Dunuwas memerintahkan pasukannya untuk tidak memberi ampun kepada siapapun yang tidak mau melepaskan iman Kristen mereka. Banyak pria, wanita, dan anak-anak dibakar hidup-hidup, termasuk para pemimpin gereja dan tokoh masyarakat Najran. Tragedi ini dikenang dalam sejarah sebagai pembantaian Najran, salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah Yaman. Berita tentang pembantaian ini menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah. Al-Harits, yang sangat mencintai rakyatnya, sangat terpukul ketika mendengar kekejaman ini. Meskipun ia telah berusaha menjaga perdamaian, kenyataan pahit bahwa Dunuwas tidak akan mundur dari ambisinya mulai menyadarkan Al-Harits bahwa konflik ini hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan. Keempat, intervensi Abisinia dan Perang Salib Arab Ethiopia. Perang ini dimulai dengan tragedi yang menyayat hati di kota Najran. Dunuwas, dalam upayanya mengembalikan kejayaan agama Yahudi di Yaman, mengarahkan pasukannya untuk menyerang Najran, pusat komunitas Kristen di wilayah tersebut. Serangan ini begitu brutal. Orang-orang Kristen di Najran, yang sebagian besar adalah pengikut setia ajaran yang dibawa oleh misionaris Abisinia, dibantai tanpa ampun. Gereja-gereja dibakar, dan penduduk yang menolak untuk berpindah agama dijatuhi hukuman mati dengan cara yang keji. Kisah ini kelak akan tercatat dalam sejarah sebagai pembantaian Najran. Berita tentang tragedi ini menyebar ke seluruh penjuru, melewati lembah-lembah Yaman hingga sampai ke telinga Raja Kaleb, penguasa Kristen Abisinia, Ethiopia. Najran bukan sekadar kota bagi Kaleb, melainkan benteng bagi umat Kristen di Arab Selatan. Ketika kabar ini tiba di istananya di Abisinia, kemarahannya berkobar. Ia tak hanya melihat ini sebagai serangan terhadap umat Kristen, tetapi juga sebagai penghinaan terhadap seluruh kekristenan di wilayah tersebut. Raja Kaleb adalah pemimpin yang taat pada agamanya dan juga seorang raja yang ambisius. Ia melihat pembantaian di Najran sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruh Abisinia di Yaman, dan pada saat yang sama memberikan pelajaran kepada Dunuwas atas kekejamannya.
Dengan hati penuh amarah dan semangat membela iman Kristen, Kaleb memutuskan untuk melancarkan perang suci, perang yang kelak dikenal sebagai Perang Salib Arab Ethiopia. Kaleb mengerahkan pasukan besar yang terdiri dari prajurit-prajurit terbaik Ethiopia. Mereka adalah prajurit yang dilatih dengan baik, bersenjata lengkap, dan didukung oleh armada kapal perang yang kuat. Pasukan ini dipimpin oleh panglima perang yang legendaris, Abraha, seorang jenderal yang terkenal karena kepiawaiannya di medan perang. Pasukan Abisinia yang dipimpin oleh Abraha berlayar menyeberangi Laut Merah dengan semangat tinggi. Ketika kapal-kapal mereka mencapai pantai Yaman, tanah yang selama ini damai tiba-tiba diguncang oleh kehadiran pasukan asing yang datang untuk membalas dendam atas pembantaian saudara-saudara seiman mereka di Najran. Abraha memimpin pasukannya dengan ketegasan dan kecerdasan militer yang luar biasa. Begitu mendarat, mereka dengan cepat bergerak menuju jantung kekuasaan Dunuas. Di Yaman, Dunuas telah bersiap menghadapi serangan ini, tetapi ia tak sepenuhnya memahami kekuatan besar yang datang dari Abisinia. Pertempuran besar pun tak bisa dihindari. Pasukan Dunuas yang terdiri dari prajurit-prajurit Yahudi Yaman bertempur mati-matian, tetapi mereka tak bisa menandingi kekuatan dan keahlian militer Abraha dan pasukan Abisinia. Dalam pertempuran sengit itu, Dunuas melihat pasukannya hancur. Dengan melihat kehancuran yang tak terelakkan, Dunuas alih-alih menyerah, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke laut. Ia lebih memilih mati di laut daripada menyerah kepada musuhnya. Kekalahan Dunuas membuka jalan bagi Abisinia untuk mengambil alih Yaman. Setelah kekalahan Dunuas, Abraha, sang panglima besar, diangkat sebagai penguasa Yaman oleh Raja Kaleb. Abraha memerintah Yaman dengan tangan besi, tetapi ia juga memastikan bahwa agama Kristen tetap berkembang di wilayah tersebut. Di bawah pemerintahan Abraha, gereja-gereja yang telah dihancurkan oleh Dunuas dibangun kembali, dan Najran yang hancur akibat pembantaian perlahan-lahan dipulihkan sebagai pusat kekristenan di Arab Selatan. Namun, meskipun Yaman berada di bawah kendali Abisinia, Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari tetap menjadi sosok penting. Al-Harits, meski tidak langsung terlibat dalam pertempuran, berperan sebagai mediator dan penjaga perdamaian di antara komunitas Kristen di Yaman. Dengan kebijaksanaannya, ia membantu menjaga stabilitas di wilayah tersebut setelah konflik besar ini. Perang ini bukan hanya sekadar perang antara dua penguasa, tetapi juga perang antara dua keyakinan besar yang sedang berusaha mendapatkan tempatnya di Yaman. Kemenangan Abisinia memperkuat kekuasaan Kristen di Yaman untuk beberapa waktu, dan untuk sementara, Yaman berada di bawah pengaruh kerajaan Kristen Abisinia. Namun, meski Abisinia berhasil menguasai Yaman, mereka tak dapat menguasai hati dan pikiran semua penduduk Yaman. Yaman, dengan warisan budayanya yang kaya dan beragam, akan terus menjadi tempat di mana agama-agama besar bertemu dan saling berhadapan. Hingga pada akhirnya, Islam datang beberapa dekade kemudian membawa perubahan besar yang menyapu seluruh wilayah ini. Di sisi lain, Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari adalah salah satu tokoh yang menerima surat dari Nabi Muhammad dalam rangka mengajak para penguasa di sekitar Jazirah Arab untuk memeluk Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari dan surat Nabi Muhammad. Pertama, surat Nabi Muhammad kepada Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari. Di sebuah sore yang tenang di kota Madinah, Nabi Muhammad duduk di ruangannya, memegang sebuah surat yang baru saja selesai ditulis. Mata beliau menatap lembut pada lembaran itu, surat yang ditujukan kepada salah satu penguasa besar di Yaman, Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari. Nabi Muhammad dengan kebijaksanaan yang mendalam menyadari pentingnya menyampaikan ajaran Islam tidak hanya kepada rakyat biasa, tetapi juga kepada para pemimpin yang bisa membawa perubahan besar di tanah mereka. Yaman, tanah yang kaya akan sejarah dan kebudayaan, adalah wilayah yang telah lama beliau perhatikan. Nabi memanggil seorang utusannya yang terpercaya, seorang sahabat yang cerdas dan bijak bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz dikenal karena kebijaksanaannya dan keberaniannya dalam menjalankan misi yang paling penting. Nabi mempercayakan surat ini kepadanya untuk disampaikan langsung kepada Raja Al-Harits. Mu'adz, engkau adalah orang yang kupercayai untuk membawa surat ini, kata Nabi Muhammad dengan suara lembut namun tegas. Ya Rasulullah, aku akan melaksanakan perintahmu dengan penuh keikhlasan, jawab Mu'adz sambil menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Nabi Muhammad tersenyum dan melanjutkan. Surat ini penting Mu'adz. Raja Al-Harits adalah pemimpin besar di Yaman, dan dia dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana.
Jika dia menerima ajaran Islam, maka insya Allah banyak dari rakyatnya yang akan ikut memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan pesan ini dengan hati yang tenang dan penuh kasih, sebagaimana engkau selalu melakukannya. Dengan hati yang mantap dan keyakinan penuh, Mu'adz mengambil surat itu dan memulai perjalanan panjangnya menuju Yaman. Berhari-hari ia menempuh padang pasir yang luas dan melintasi lembah-lembah Yaman yang indah, hingga akhirnya ia tiba di istana megah Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari di Yaman. Mu'adz disambut dengan hormat oleh para pengawal istana dan segera dibawa ke hadapan Raja Al-Harits. Raja yang dikenal karena kebijaksanaannya duduk di singgasananya dengan penuh wibawa, dikelilingi oleh para penasihat dan pemimpin suku. Ketika Mu'adz tiba di hadapannya, Raja Al-Harits memandang utusan ini dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Siapa engkau dan dari mana asalmu?" tanya Raja Al-Harits dengan suara berat namun penuh perhatian. "Aku adalah Mu'adz bin Jabal, utusan dari Nabi Muhammad, pemimpin umat Islam di Madinah. Beliau telah mengirimkan surat kepada Yang Mulia dengan pesan yang sangat penting," jawab Mu'adz sambil menyerahkan surat itu dengan penuh hormat. Raja Al-Harits mengambil surat tersebut dan dengan rasa penasaran, ia mulai membacanya. Di dalam surat itu tertulis, "Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, Rasulullah, kepada Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari, penguasa Yaman. Salam sejahtera bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Aku mengajakmu kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan kepada Islam. Jika engkau masuk Islam, engkau akan tetap memegang kekuasaanmu dan kaummu akan berada dalam keamanan. Jika engkau menolak, maka tanggunglah dosa kaummu yang menolak kebenaran. Wassalamualaikum." Al-Harits membaca surat itu dengan penuh perhatian. Di antara kalimat-kalimat yang sederhana, ia merasakan kedalaman makna yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Surat itu bukanlah ancaman, melainkan sebuah ajakan damai untuk menerima ajaran yang baru. Hati Al-Harits berdebar-debar dan ia terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja ia baca. Setelah beberapa saat, Raja Al-Harits menatap Mu'adz dengan mata yang penuh pertimbangan. "Mu'adz, aku telah mendengar tentang Muhammad ini. Banyak yang mengatakan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang bijak dan penuh kasih. Tetapi, mengapa aku harus memeluk agama yang baru ini? Bukankah aku dan rakyatku telah hidup dengan damai dalam keyakinan kami saat ini?" Mu'adz menjawab dengan tenang, "Yang mulia, Nabi Muhammad tidak mengajakmu untuk memaksakan kepercayaan baru, tetapi mengundangmu kepada kebenaran yang lebih besar. Islam mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi. Beliau mengajarkan kedamaian, keadilan, dan persaudaraan di antara manusia. Jika Yang Mulia menerima ajaran ini, engkau tidak hanya akan mendapatkan rahmat di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat." Raja Al-Harits mengangguk pelan. "Ajaran ini terdengar bijaksana," ujarnya sambil menghela napas. "Tetapi ini adalah keputusan besar. Aku harus memikirkan rakyatku, tanah airku, dan juga keyakinan yang telah lama kami pegang. Namun, aku merasakan kejujuran dalam pesan ini." Mu'adz tersenyum dengan hangat. "Yang Mulia, Islam tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Rakyatmu akan tetap hidup dalam kedamaian, bahkan dengan lebih banyak rahmat jika engkau memeluk agama yang membawa kebenaran ini." Beberapa hari setelah pertemuan itu, Raja Al-Harits duduk di istananya, merenungkan surat dari Nabi Muhammad dan percakapan dengan Mu'adz. Ia tahu bahwa keputusannya akan berdampak besar, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh rakyatnya. Akhirnya, setelah melalui perenungan yang panjang, Raja Al-Harits memutuskan untuk menerima ajakan Nabi Muhammad. Ia menyadari bahwa ajaran Islam menawarkan jalan kebenaran yang penuh dengan kasih dan keadilan. Al-Harits memanggil Mu'adz kembali ke istana dan mengumumkan keputusannya. "Mu'adz," kata Raja Al-Harits dengan suara mantap, "aku telah memutuskan untuk menerima ajaran Nabi Muhammad. Aku akan memeluk Islam dan rakyatku juga akan aku ajak untuk bergabung dalam agama ini." Mu'adz tersenyum penuh rasa syukur. "Alhamdulillah, Yang Mulia. Engkau telah memilih jalan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi engkau dan kerajaanmu." Raja Al-Harits memanggil para penasihatnya, meminta pandangan mereka tentang surat tersebut. Di dalam istana, beberapa penasihat berkumpul,
masing-masing dengan pendapat yang berbeda. Yang mulia, ujar salah satu penasihat terdekatnya, Nabi Muhammad adalah sosok yang terkenal sebagai pemimpin bijaksana. Agamanya menyebar dengan cepat di seluruh jazirah Arab. Namun, kita harus berhati-hati. Keputusan ini bukan hanya tentang agama pribadi, tetapi juga tentang kerajaan dan kestabilan rakyat kita. Penasihat lainnya berbicara dengan nada hati-hati, namun yang mulia, kita tidak boleh meremehkan kekuatan pengaruh Nabi Muhammad. Banyak raja dan pemimpin suku telah memeluk agamanya. Jika kita menerima ajakan ini, mungkin kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dengan Madinah. Raja Al-Harits mendengarkan dengan penuh perhatian, namun masih ada keraguan di hatinya. Ia menyadari bahwa keputusan ini tidak boleh diambil dengan terburu-buru. Setelah semua penasihatnya menyampaikan pendapat mereka, ia memerintahkan agar mereka meninggalkannya sejenak untuk merenung dalam kesendirian. Di tengah keheningan istana, Raja Al-Harits kembali membaca surat itu, kali ini dengan lebih mendalam. Kata-kata Nabi Muhammad terasa lebih bermakna baginya saat ia membacanya kembali. Ia merasakan kejujuran dan ketulusan dalam ajakan tersebut. Bukan ancaman, melainkan ajakan kepada kebenaran yang lebih tinggi. Ia merenung, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini jalan yang benar untukku dan rakyatku? Apakah Islam bisa membawa kedamaian dan keadilan yang lebih besar? Raja Al-Harits teringat pada ajaran agama Kristen yang sebelumnya ia peluk. Ia selalu mencari kedamaian dan keadilan bagi rakyatnya, dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tampaknya menawarkan hal yang serupa, namun dengan pesan yang lebih jelas tentang satu Tuhan yang Maha Esa. Keputusan Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari untuk memeluk Islam menjadi momen penting dalam sejarah Yaman. Dengan kebijaksanaannya, Islam menyebar dengan damai di wilayah tersebut, membawa era baru bagi kerajaannya. Hubungan antara Yaman dan Madinah semakin erat dan Islam mulai berkembang pesat di Arab Selatan. Raja Al-Harits dikenang sebagai pemimpin yang berani menerima perubahan, membawa kebaikan bagi rakyatnya, dan berdiri sebagai simbol penyebaran Islam yang damai di Jazirah Arab. Kedua, konversi Yaman ke Islam. Setelah masuk Islam, Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Yaman dan Arab Selatan. Ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Yaman, yang sebelumnya dipengaruhi oleh berbagai agama, termasuk Yahudi dan Kristen. Konversi Yaman ke Islam juga memperkuat hubungan antara penduduk Arab Selatan dan pemerintahan Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Kerajaan Himyar yang dulu memeluk Yahudi kini memeluk Islam dengan damai. Raja Al-Harits mengutus surat kepada Rasulullah, menyampaikan bahwa Yaman telah menerima Islam dengan sepenuh hati. Dalam surat itu, Al-Harits juga memohon agar Rasulullah mendoakan kebaikan bagi rakyatnya. Rasulullah menyambut kabar itu dengan sukacita, dan beliau pun berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah kebaikan kepada Raja Al-Harits dan rakyatnya, serta kuatkanlah iman mereka di jalan-Mu." Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Raja Al-Harits bin Ka'ab, Yaman secara resmi menjadi bagian dari umat Islam. Rakyat Yaman pun memeluk agama baru ini dengan penuh rasa syukur, dan hingga kini, Islam tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan kehidupan masyarakat Yaman. Terakhir, peran diplomatik Nabi Muhammad. Surat yang dikirim kepada Raja Al-Harits bin Ka'ab Al-Himyari menunjukkan keahlian diplomatik Nabi Muhammad dalam berkomunikasi dengan para penguasa di wilayah lain. Dengan mengirim surat kepada penguasa-penguasa penting seperti Raja Al-Harits, Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara damai dan menciptakan aliansi politik dengan para pemimpin yang berkuasa di kawasan tersebut. Respons positif dari Raja Al-Harits juga menambah kekuatan Islam di Arab Selatan. Peristiwa ini merupakan salah satu contoh penting dari strategi Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam melalui diplomasi, selain melalui pertempuran, dan memperlihatkan keberhasilan dalam membangun hubungan damai dengan para penguasa di luar Mekah dan Madinah.